Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan membahas tentang konsep akidah dalam Islam yang disusun oleh yang pertama ada Adi Chandra Kurniawan dengan NIM 2010521036. Yang kedua ada Fatara Rahmana Stain dengan NIM 2010521043. Yang ketiga ada saya Sintaristi Maulida dengan NIM 2010521046. Yang keempat ada Syamsul Hadi dengan NIM 2010521064. Bahas tentang pengertian akidah, ruang lingkup akidah Islam, sumber dan fungsi akidah, prinsip-prinsip akidah dalam Islam. Yang pertama, pengertian akidah. Akidah berasal dari bahasa Arab yang berarti mengikat atau membuhul, menyimpulkan, mengokohkan, menjanjikan. Arti menurut bahasa, akidah berarti yang diikat, yang dibuhul, yang disimpulkan, yang dikokohkan, yang dijanjikan. Akidah menurut istilah adalah unsur-unsur yang harus dibenarkan dengan hati dan diterima dengan rasa puas, serta terhujam kuat dalam lubuk hati yang tidak dapat digoncangkan oleh keraguan-raguan. Dalam definisi yang lain disebutkan, akidah adalah suatu pokok atau dasar keyakinan yang harus dipegang oleh orang yang mempercayainya. Atau dapat disimpulkan bahwa akidah Islam adalah dasar-dasar pokok keyakinan atau kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh orang Islam. Dasar-dasar tersebut harus dipegang teguh oleh orang Islam dalam berakidah, tidak boleh setengah hati, harus mantap dan sepenuh hati tanpa ada keraguan sedikit pun di dalam hatinya. Ruang lingkup akidah Islam dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu ilahiyah, yang kedua nubuwah, yang ketiga ruhaniyah, yang keempat sam'iyah. Yang pertama yaitu ilahiyah. Ilahiyah yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah, seperti wujud, nama-nama, sifat-sifat, dan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nubuwah. Nubuwah yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan nabi dan rasul, termasuk pembicaraan mengenai kitab-kitab Allah, mujizat, dan keramat. Yang ketiga yaitu ruhaniyah. Ruhaniyah yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan alam metafisik seperti malaikat, jin, iblis, dan roh. Yang keempat yaitu samiyah. Samiyah yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang hanya bisa diketahui lewat sama'i. Maksudnya melalui dalil nakli berupa Al-Quran dan As-Sunnah, seperti alam barzah, akhirat, azab kubur, tanda-tanda kiamat, surga, neraka, dan lainnya. Sumber dan fungsi akidah. Sumber akidah. Pada bagian terdahulu telah dijelaskan bahwa akidah atau keyakinan yang kita maksud bukanlah sekedar keyakinan, tapi keyakinan yang mempunyai sumber sahih atau otoritatif. Yang tak berdasar kita sebut sebagai mitos. Semua informasi yang berkenan dengan keyakinan ini harus mempunyai referensi yang bisa dipertanggungjawabkan. Sebagai telah disinggung di sebelumnya, bahwa sumber utama akidah adalah Al-Quran, sumber utama ajaran Islam. Selanjutnya adalah ucapan, perbuatan, ketetapan dari Nabi Muhammad SAW. Fungsi akidah. Fungsi akidah Islam diantaranya yaitu 1. Sebagai pondasi untuk mendirikan bangunan Islam. 2. Merupakan awal dari akhlak yang mulia. Jika seseorang memiliki akidah yang kuat, pasti akan melaksanakan ibadah dengan tertib, memiliki akhlak yang mulia, dan bermuamalat dengan baik. 3. Semua ibadah yang kita laksanakan, jika tanpa ada landasan akidah, maka ibadah kita tersebut tidak akan diterima. Prinsip-prinsip akidah Islam. Untuk prinsip yang pertama, akidah Islam itu bersumber dari wahyu Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW untuk diajarkan kepada umatnya dan terpelihara kemurniannya sampai hari akhir zaman. Prinsip yang kedua, akidah Islam.
pada dasarnya tidak berbeda dengan akidah yang diajarkan oleh para nabi terdahulu. Nabi dan Rasul bertugas menyampaikan ajaran-ajaran Allah. Oleh karena sumber ajaran yang dibawakan oleh para nabi dan Rasul itu adalah satu, yaitu berasal dari Allah. Maka isi ajaran yang diajarkan sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad adalah sama, yaitu Islam. Sehingga di antara mereka tidak ada perbedaan dalam mengajarkan akidah kepada umat. Untuk prinsip yang ketiga adalah akidah Islam untuk meluruskan akidah-akidah yang diselewengkan. Akidah Islam yang dibawa dan diajarkan oleh Nabi Muhammad bukanlah akidah yang baru atau merombak akidah yang diajarkan para nabi dan rasul terdahulu, melainkan hanya meluruskan akidah yang dibawa mereka setelah diselewengkan oleh umatnya yang terdahulu. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.